Alhamdulillahirabbil alamin arsalallahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melaksanakan rangkaian seminar series yang diadakan oleh Badan Mentoring Telkom University yang bertujuan untuk menambah ilmu di masa-masa pandemi seperti saat ini. Dan salawat beriringan salam tidak lupa kita sambungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu, berpengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Mungkin gimana kata orang, nggak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Faiz Al-Ghifari. Saya mahasiswa dari Telkom University jurusan S1 Desain Interior angkatan 2018. Dan saya di sini selaku MC pada seminar kita hari ini. Mungkin untuk kelancaran seminar kita ini, hendaklah kita membacakan bismillah dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ilham. Mungkin kepada Ilham dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. Terima kasih kita ucapkan kepada Ilham. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa memperlancar webinar kita ini dari awal nanti hingga akhir acara nanti. Amin. Mungkin setelah ini yaitu sambutan dari Kepala PPDU kepada Bu Endang Budi Asih. Dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kegiatan yang kita coba arrange serial webinar pada pagi hari ini bisa kita mulai. Ini yang series pertama ya, yang temanya tentang ngomongin tipe-tipe mahasiswa. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Badan Mentoring, CEO-nya Mas Raihan dan semua pasukannya, begitu ya, komandan-komandannya, pasukannya semua. Terima kasih banyak karena kegiatan ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan kegiatan yang kita rancang dengan baik ini, mudah-mudahan bisa membawa berkah buat kita semua, baik untuk yang menyelenggarakan maupun untuk para peserta semua. Juga selamat datang kepada peserta. Ibu ini nggak tahu datanya, pesertanya dari mana saja, tapi selamat datang siapapun, apakah mahasiswa ataukah teman-teman adik-adik calon mahasiswa, siapapun yang datang, selamat datang. Mari di masa pandemi seperti ini, kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Tidak harus takut, tetapi kita tetap menjaga semua dengan protokol yang benar.
Karena Allah pasti akan menilai kita dari sisi ikhtiarnya, gitu ya. Bergantung pada Allah itu sangat benar, harus bergantung pada Allah. Tapi ikhtiar terbaik itu juga perintah Allah, harus berikhtiar untuk menjaga kesehatan. Jadi jaga kesehatan dengan baik, karena kalian kalau sehat, orang tua di sekitar kalian juga sehat. Ingat itu gitu ya. Yang jadi jangan hanya mengingat karena masih muda, daya tahan tubuh bagus, tetapi tidak ingat bahwa di sekitar kita banyak orang-orang yang barangkali rentan. Nah, ini berkali-kali harus Ibu ingatkan. Oke, terima kasih khususnya ini kepada pembicaranya Mas Ahmad Nurholis. Terima kasih banyak Mas Ahmad Nurholis. Ini di layar Ibu tidak tampak Mas Ahmad Nurholis ya. Terima kasih banyak telah bersedia menjadi pembicara pertama, gitu ya. Pembicara pertama tentu mungkin tidak cukup populer karena mungkin pesertanya belum tahu banyak, publikasinya mungkin belum, tapi berapapun pesertanya ya sudah, itu yang terbaik yang memang harus terjadi kali ini. Itu sudah terbaik karena kita sudah mengikhtiarkan. Semoga Allah membalas semua kebaikan Mas Ahmad Nurholis dan seluruh panitia atau teman-teman dari Badan Mentoring yang telah bekerja keras untuk ini. Jazakumullahu khairan katsira. Oke, semoga acara lancar, bisa menginspirasi banyak orang, dan tentu tadi kita berharap berkah dari Allah. Sekian, lancar, sehat semua, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas, kembalikan ke Mas Faiz ya Mas Faiz. Ibu Ya, insya ya, Allah Bu. ikut sampai akhir, cuma mungkin video Ibu on biar bisa khusyuk. Oke, Bu, Ya. siap. Ya. Makasih Bu buat Ya, kok salah. Ya, siap. Sambutannya. Berikutnya sambutan dari CEO Badan Mentoring Telkom University kepada Saudara Muhammad Rehan Fikriansyah, dipersilahkan. Oke, terima kasih buat Mas Faiz ya atas kesempatannya untuk memberikan sedikit sambutan kepada teman-teman audiens di webinar satu kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabb semesta alam, kita semua bisa diberikan kesempatan yang sangat spesial di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin banyak sekali perubahan yang membuat kita harus beradaptasi, menyesuaikan diri agar bisa senantiasa menyebar manfaat kepada teman-teman yang lain. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Salam hormat kepada Ibu Enda Mudiasi yang bersedia berkenan hadir untuk membuka acara webinar kali ini. Kemudian kepada yang terhormat Bang Holis, alhamdulillah bisa bergabung menjadi pemateri pembicara, memberikan sharing-sharing yang bermanfaat kepada adik-adik kita di sini semua. Amin ya Allah. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman dari tim panitia, penyusun acara, penyusun penyelenggara kegiatan. Semoga dari kegiatan ini bisa memberikan pembelajaran yang berlebih serta output berupa manfaat yang bisa diimplementasikan oleh rekan-rekan semua. Oke, kemudian semoga dari sesi pematerian kali ini teman-teman semua bisa mengimplementasikannya dalam bentuk action. Jadi nggak cuma kita hanya di sini menghadiri suatu acara, mendapat sertifikat, lalu pulang begitu saja. Tapi ilmu-ilmu yang diperoleh di sini bisa teman-teman implementasikan berupa gagasan, action yang tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Karena tujuannya seorang mahasiswa diciptakan itu adalah untuk menjadi bermain peran, entah perannya di masyarakat, entah perannya di bidang politik, bidang ekonomi, dan lain sebagainya, tapi yang terpenting bagi mahasiswa adalah membawa perubahan sebagai agent of change. Nah, oleh karena itu, makanya dijadikanlah acara webinar kali ini agar teman-teman semua bisa memetik pelajaran, bisa memetik action dari pengalaman pemateri-pemateri yang sangatlah bermanfaat, dan sekali lagi adalah yang terpenting adalah teman-teman bisa istiqomah, bisa mengkontrol diri, bisa mengkaji diri, dan serta bisa berperan aktif menjadi seorang mahasiswa ke depannya. Oke, paling segitu dari saya. Terima kasih, semoga enjoy
dan bisa menikmati acara kali ini. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Mas Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rehan atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi standar buat teman-teman. Jadi kayak ikutan seminar bukan sekedar buat dapat sertifikat doang gitu. Jadi ilmu lah yang intinya gitu. Mungkin lanjut ke langsung aja kali ya. Langsung ke pematerinya. Mungkin sebelum Bang Khalisnya mulai sharing tentang apa yang dia rasakan tentang selama dia menjadi mahasiswa di Telkom University dan pengetahuan dia tentang gimana aja sih tipe-tipe mahasiswa di kampus itu gimana gitu. Mungkin saya bakal sedikit memperkenalkan Bang Khalis dulu. Beliau memiliki nama Ahmad Nur Khalis dan dari alumni Telkom jurusan Desain Komunikasi Visual, dan sekarang dia lagi sibuk di bidang entrepreneur. Itu dia sekarang founder dan CEO Casempreneur dan founder Baker House. Jadi mungkin secara singkat itu aja sih. Mungkin kepada Bang Khalis dipersilahkan. Oke, terima kasih Faiz. Suara saya jelas ya? Dicek dulu. Jelas Bang. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya di sini dengan Khalis. Saya dari Telkom juga, alumni Telkom tepatnya dari jurusan S1 Desain Komunikasi Visual angkatan 2015, Fakultas Industri Kreatif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah memberikan saya kesempatan webinar series dari BM Talk, yaitu series yang pertama ya, yang hari ini. Kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Endang. Lagi-lagi kita bertemu, Bu. Ya. Jadi jangan, mudah-mudahan Ibu nggak bosan lihat saya, Bu. Ya lah, siap. Iya. Ya, insya Allah. Ayo, come on. Oke, terus yang ketiga, terima kasih yang paling besar ya untuk teman-teman peserta ya, karena kalau misalnya pesertanya nggak ada, kita nggak ada apa-apanya ya. Walaupun hatta sampai tiba-tiba cuman ingin mendapatkan sertifikat, oh itu nggak apa-apa. Niat di awal sedikit salah, nanti kita bengkokin menjadi yang benar, ya nggak apa-apa juga. Ya kayak gitu ya. Kemudian harapannya semoga saya disclaimer dulu sebelum saya masuk ke materi. Disclaimer dulu di awal. Pertama, saya bukan orang yang begitu mengerti sebenarnya tentang tipe-tipe mahasiswa, tapi karena saya ditodong lagi ya, lagi-lagi ditodong sama teman-teman BM, Badan Mentoring Telkom University, ya sudah. Berarti disclaimer ini saya sampaikan bahwa yang pertama, tipe-tipe mahasiswa yang akan saya jelaskan ini berdasarkan pengamatan saja atau pengalaman saja, bukan berasal dari sebuah artikel, jurnal, atau mungkin sebuah penelitian khusus atau penelitian tersendiri. Tapi memang cuma berdasarkan pengalaman saja, pengalaman selama di kampus Telkom University tercinta pastinya. Oke, itu ya disclaimer pertama. Terus yang kedua, tidak bermaksud apa-apa atau tidak bermaksud memojokkan satu tipe mahasiswa atau kemudian tipe yang ini lebih baik daripada tipe yang ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada maksud tertentu. Jadi poinnya adalah bahasan kali ini karena memang dari judulnya aja kayaknya lebih menyenangkan aja dibahas ya, ngomongin tuh berarti kita bisa berbagi sudut pandang. Jadi bukan cuma dari saya dan mungkin bisa dari teman-teman. Mungkin Faiz, terima kasih. Mungkin paling sebentar saya minta beberapa sesi atau beberapa menit. Saya pengen tahu jawaban teman-teman biar ada sedikit interaksi. Karena ini kekurangannya ini ya, kekurangan sekaligus asyiknya webinar online ya. Pasti akan ada
sangat terbatas ketika ada interaksi gitu. Saya lupa, terima kasih juga Mas Rehan, CEO atau pengurus atau ketua Badan Mentoring Telkom University yang sekarang menjabat ya. Terima kasih atas Sama-sama, Bang. kesempatannya sebelumnya. Dan saya sudah sering sampaikan ke Rehan ya kalau Rehan itu punya tanggung jawab yang besar loh gitu di Badan Mentoring. Jadi harap bikin karya sebaik-baiknya, bahkan kalau bisa tinggalkanlah sebuah aset untuk Badan Mentoring. Pasti Ibu Endang sangat senang sekali kalau misalnya Rehan dan teman-teman berhasil membuat sebuah aset gitu. Ngerti kan aset ya maksudnya ya? Jadi walaupun Rehan dan teman-teman sekarang sudah tidak menjabat di BM, tapi aset atau sistem yang Rehan tinggalkan itu dipakai seterusnya selama teman-teman kepengurusan selanjutnya. Seperti itu. Itu tantangan dari saya untuk Rehan ya. Siap. Oke. Itu paling di awal. Oke. Itu di awal pengantar saya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Nurholis. Saya berasal dari Makassar. Ya, Sulawesi Selatan. Mungkin ada yang satu daerah sama saya. Berarti kita kurang lebih beda sejam ya kalau waktu Indonesia Barat. Nah, saya waktu Indonesia Tengah, sini saya sudah jam 11:30 gitu. Nah, saya dari Makassar, asli saya memang dari Sulawesi Selatan, dan kesibukan saya sebenarnya tidak bekerja di satu instansi atau perusahaan tertentu. Pekerjaan saya memang fokus pada bisnis atau bidang entrepreneurship dan kekuranan atau bidang pendidikan kekuranan seperti itu. Oke, kita masuk ya ke materi. Bismillah. Ngomongin tipe-tipe mahasiswa. Mungkin bisa di chat, dibuka semua chatnya. Nanti saya lihat. Saya pengen trigger sedikit. Misalnya ketika saya tanya tentang tipe-tipe mahasiswa yang teman-teman tahu, di sini kurang lebih sepertinya ada sekitar berapa orang nih? Ada sekitar 3.000 orang ya? 30-an orang ya? Oke. Ketika saya misalnya trigger, saya tanya, iya, ada berapa tipe-tipe mahasiswa yang teman-teman tahu? Coba disebutkan yang teman-teman tahu aja. Misalnya yang paling sering terdengar kan, ini Bang, kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Gitu. Nah, bisa mungkin kita diskusi dulu di chat sambil saya baca-baca. Oke. Untuk peserta on kamera itu sangat menyenangkan sekali teman-teman peserta. Kalau misalnya on kamera itu ada interaksi tersendiri, keterhubungan tersendiri antara pembicara dan pemateri. Oke. Di sini sudah ada yang ngirim dari Bayu ya, anak nongkrong, asik. Ada yang kura-kura Bang, kuliah rapat. Oke. Dari Milianda. Oke. Betul juga, ya nggak ada yang salah sekali lagi. Kuliah holik, asik. Kuliah nyinyir. Oke. Kupu-kupu, kura-kura, gaul, ansos. Ya, gaul tapi antisosial. Oke. Anak ngambis. Ngambis apa ya? Oke. Kalau ada sedikit istilah-istilah yang saya kurang pahami, wah berarti memang saya kurang update aja. Nongkrong is my life. Oke. Suka skip. Oh, deadliner. Kunang-kunang Bang. Iya. Galeh. Gaul tapi soleh. Asik. Maksa dikit lah ya. Galeh. Oke. Ambisius. Anak depan, anak belakang. Ada ini ya. Ada followersnya DNU sejati di sini sama drama Telu kayaknya ya, anak depan anak belakang. Oke, update juga Anda. Iya Bu, ini Bu harus diakrabkan kembali Bu, anak depan anak belakang ini. Oke, ambisius, designer, numpang nama. Numpang kampus nama. Utara, kampus Selatan. Iya Bu, aduh. Nggak apa-apa, itu kita memang seperti itulah harusnya ya. Karena kita berbeda itulah kita
saling cinta sih. Betul. Nama mahasiswa yang yang cuma dekat sama masyarakat, contoh tukang warkop, security. Wah, ini bagus banget nih. OB. Dari Markom, TB Markom. Ada mahasiswa yang cuma dekat sama masyarakat, contoh. Wah, ini bukan cuma loh ya. Ini sebuah kolom chatnya biar kembali fokus ke saya. Sip. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi di kolom chat. Jadi yang teman-teman sampaikan itu benar semuanya, karena sekali lagi kita kembali di awal bahwa kita bebas sebebas-bebasnya menentukan atau mengklasifikasikan tipe-tipe atau jenis-jenis mahasiswa yang kita temui. Baik itu teman kita atau mungkin fakultas sebelah ya, atau tadi baik itu yang depan baik yang belakang. Nah, itu kita bebas menilai dan outputnya seharusnya kita kembalikan ke diri kita sendiri. Nah, kalau dari beberapa sumber yang saya baca, saya sempat searching juga dari beberapa artikel, dikutip dari beberapa artikel di sini ada dari Detik ya, detik.co. Di situ ada dijelaskan juga bahwa sekitar ada 51 jenis mahasiswa yang ketika dia baru memasuki dunia kampus, kemudian dia berkutat atau berkeliling banyak sekali, teman-teman. Ada yang mengulang-ulang juga. Di beberapa sumber yang lain ada sekitar 24 jenis mahasiswa. Tapi apapun itu, versi saya pun berbeda ya, teman-teman. Yang pertama, kalau versi Holis, ya. Kalau yang pertama, yaitu anak yang kuliah pulang, atau yang teman-teman sudah sebutkan juga tadi di kolom komentar, yaitu kupu-kupu, ya. Ini sangat populasinya sepertinya cukup besar, ya, untuk bikin kegiatan serentak kuliah pulang tanpa adanya kesepakatan itu cukup besar, mungkin sekitar 50% menurut pengamatan saya. Bahkan mungkin kalau misalnya dibuatkan UKM ya di Telkom University, unit kegiatan mahasiswa kupu-kupu gitu, komunitas kupu-kupu. Nah, itu kalau dikumpulin, wah itu bisa jadi kekuatan yang besar gitu untuk sebuah komunitas di UKM. Nah, jadi untuk kupu-kupu ini bisa jadi peluang juga. Mungkin Anda yang merasa terlahir sebagai seorang leader gitu ya. Nah, itu bisa mengumpulkan teman-teman yang hobinya cuman kuliah pulang gitu. Apakah ini negatif? Apakah ini positif? Oh, enggak juga. Tergantung konotasinya. Tergantung gimana anak itu kemudian memberikan feedback atas dirinya. Kenapa dia memilih untuk kuliah pulang dan kuliah pulang aja dalam tanda kutip. Oke, terus yang kedua, tadi juga sudah saya baca, ada yang sebutkan kura-kura atau kuliah rapat. Nah, ini terjadi ketika anak mahasiswa itu mungkin sebelumnya sangat senang atau mungkin baru belajar tentang dunia kampus atau keorganisasian. Nah, jadi mereka semangat untuk ikut organisasi, misalnya dia senang organisasi sosial, nah dia ikut organisasi sosial, kemudian misalnya dia ikut organisasi keislaman, dia ikut misalnya badan mentoring atau DKMSU atau Dewan Kemakmuran Masjid Syamsul Ulum. Nah, itu dia kuliah rapat. Apakah ini positif? Apakah ini sepenuhnya negatif? Enggak juga. Tergantung lagi sebaliknya konotasinya. Terus yang ketiga ada yang kubis. Nah, ini versi saya aja ya. Kubis ini kuliah bisnis ya. Jadi teman-teman pasti punya teman gitu ya di kelas atau mungkin di luar kelas di fakultas gitu. Dia kerjanya ketika teman-teman sharing, lu kuliah itu buat cari kerja atau apaan gitu. Misalnya lagi nongkrong gitu, nanya mau nyari relasi aja sebanyak-banyaknya. Saya pengen kuliah itu bukan mau cari kerja, tapi pengen bisnis aja gitu. Jadi sambil dia kuliah, dia sambil dalam tanda kutip dagang gitu. Jadi apapun yang siapapun orang yang melihat dia,
dia memberikan kesan kalau ini yang lewat nih dia seorang pebisnis atau seorang pengusaha. Entah pengusaha yang baru, yang baru mau belajar usaha, atau mungkin dia sudah expert, atau mungkin dia sudah ahli sebelumnya. Karena yang saya tahu ada beberapa teman saya juga yang baru semester atau tingkat 2, semester 4 ya, mereka sudah mandiri secara finansial. Nah, ini keren banget, teman-teman. Nah, apakah ini sepenuhnya positif? Apakah ini sepenuhnya negatif? Balik lagi ke pertanyaan itu, tidak juga gitu. Karena banyak juga teman-teman saya yang akhirnya bisnis, tapi sayang sekali dia memilih untuk memanjangkan timeline dia di perkuliahan. Artinya dia nggak sampai 8 semester, dia lebih ya, melebihkan dengan sengaja ya, dengan sengaja. Mungkin 9 semester sampai 10 semester. Kenapa dilebihkan? Ya karena dia udah bisa mandiri gitu. Untuk membayar DPP bagi dia itu mudah sekali. Nggak usah balik lagi ke orang tua, misalnya seperti itu. Nah, jadi konotasinya tergantung kita lagi. Oke, itu yang ketiga. Terus yang keempat, sudah dijelaskan juga tadi, saya sudah lihat, ada yang namanya kunang-kunang atau kuliah nangkring. Nah, ini teman-teman sudah sering lihat juga mungkin, dan setiap kita pasti punya teman yang seperti ini ya. Jadi kembali lagi, konotasinya negatif atau positif, saya tidak menjudge atau langsung menyimpulkan bahwa kegiatan itu sepenuhnya negatif, tidak ya. Terus yang kelima, yang paling banyak juga yang menyaingi kupu-kupu. Nah, apakah itu? Ya, yaitu kubu-kubu. Ya, ini yang terakhir ya. Nah, jadi saya bahas 5 aja. Apa itu kubu-kubu? Silahkan, saya mau memberikan hadiah bagi teman-teman yang bisa menjawab apa itu kubu-kubu. Silahkan ke chat lagi. Saya nanti baca. Bagi yang benar jawabannya, saya akan pilih 3. Kalau misalnya ada yang benar, nanti akan dapat hadiah spesial dari saya. Khusus dari saya ya, bukan dari Badan Mentoring. Kalau Badan Mentoring mau ngasih lagi, boleh. Oke, mangga. Saya buka chatnya lagi. Kuliah bubu. Bukan, salah. Oke, lanjut. Julian Bucin. Julian Bucin. Oke. Ada yang mau menjawab? Saya kasih hadiah, serius. Saya tidak main-main. Kuliah berkubu. Oh, bukan. Oke, kuliah bucin kali ya. Oke, ini sudah ada yang jawab. Betul sekali, kuliah bucin. Asik. Nah, ini sudah ada beberapa yang jawab. Nanti saya pilih yang 3 orang teratas ya. Kuliah bucin kalian. Oke, ini saya anggap benar ya. Vinda 1. Teman panitia tolong bantu saya catat dulu yang berhasil jawab di awal. Ini ada Ilham ya. Ilham mah anak dalam lah ya, jadi nggak usah dihitung. Ya, kuliah bucin, betul. Oke, kuliah bucin. Sucitra. Oke. Tapi di sini yang jawab cuma 3 lah ya, jadi nggak apa-apa. Ilham nanti saya kasih juga. Oke, saya senang berbagi teman-teman. Asik. Oke, jadi nanti tunggu hadiah spesial dari saya ya. Nanti silahkan follow Instagram saya, nanti saya follow back, nanti kita diskusinya di situ. Hadiah apa yang akan saya kasih ke teman-teman. Kuliah bucin. Nah, ini paling banyak 2 teratas ya setelah kuliah pulang. Nah, ini sangat menarik. Kuliah bucin. Ya, jadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah ini konotasinya positif atau negatif? Ya, enggak juga. Tergantung bagaimana kita menyikapinya atau bagaimana peran yang kita ambil dalam tipe-tipe yang ada ini. Oke. Kemudian dari itu yang pertama, jenis-jenisnya atau tipe-tipenya. Terus yang kedua, yang ingin saya jelaskan, yang penting banget saya jelaskan. Kenapa sih muncul tipe-tipe yang ini? Sebenarnya ada banyak kan tipe-tipenya, tapi saya rangkum menjadi 5 saja. Karena beberapa ada yang nyampur. Ya, ada yang dia suka rapat, ya tapi suka bucin juga. Ya, ada kayak gitu kan. Ada yang suka bisnis, ya tapi suka nangkring juga. Nah, ada juga yang kelima-limanya, teman-teman. Ini seram sekali ya. Sangat menyeramkan. Dia sebenarnya tadinya sukanya kuliah pulang gitu. Sukanya
habis kuliah pokoknya nggak mau terganggu dengan kegiatan yang lain, dia pengennya fokus aja di kuliah, habis itu dia pulang, habis itu dia ngerjain tugasnya yang dari dosen itu, terus dia ya kumpulin gitu. Habis itu ternyata dia ternyata tertarik bisnis, setelah itu dia tertarik bisnis, dia ikutan rapat, habis itu ikutan rapat karena rapat itu butuh diskusi, dia nongkrong ya, sampai akhirnya nongkrong dia ketemu sama cewek, akhirnya dia bucin juga. Ya ujung-ujungnya bucin lagi. Oke. Oke. Yang kedua tadi saya akan jelaskan kenapa muncul tipe-tipe mahasiswa ini. Ada 5 bahkan lebih. Ketahui yang pertama, mungkin bisa dicatat teman-teman, kenapa muncul tipe mahasiswa yang banyak ini. Yang pertama itu ditentukan oleh latar belakang pendidikan kita. Sebelumnya di mana kita sekolah atau sebelum kita masuk kuliah, di mana kita SMA. Waktu itu di mana kita SMA. Apakah kita SMA di SMA negeri, apakah kita SMA di pesantren, apakah kita SMA di boarding atau asrama, atau mungkin homeschooling, nah itu juga bisa jadi. Nah ini ditentukan oleh latar belakang pendidikan teman-teman. Jadi bagaimana latar belakang teman-teman kemarin di SMA, itu akan banyak didominasi dengan hasil atau tipe yang teman-teman hasilkan dalam mahasiswa baru, sebagai mahasiswa baru. Terus yang kedua, setelah latar belakang pendidikan, ini rada berat ya. Yang kedua, pola asuh atau pola didik orang tua di rumah. Nah, ini juga menentukan apakah itu nanti anaknya akan menjadi tipe seperti apa. Apakah dia orangnya suka bisnis ya, karena orang tua di rumah ada juga yang suka bisnis, dia tularin ke anaknya, akhirnya anaknya kuliah, ya dia sukanya bisnis juga gitu. Nah, kemudian ada juga yang karena orang tuanya relasinya banyak gitu, kenalannya banyak, akhirnya ketika anaknya kuliah pun sudah di brief sama orang tuanya, nak kamu kalau kuliah itu nanti bikin relasi ya, bikin kalau bisa punya kenalan yang banyak ya gitu. Nah jadi itu ditentukan dari orang tua juga atau pola asuh. Nah terus yang ketiga, ini yang paling penting, kenapa tipe-tipe mahasiswa ini muncul ya? Dasarnya adalah motivasi yang menggerakkan atau yang membuat dia akhirnya memilih, saya akan menjadi tipe mahasiswa yang seperti ini. Saya akan memilih menjadi tipe mahasiswa yang seperti itu. Saya tidak mau menjadi tipe mahasiswa yang seperti B misalnya. Saya tidak mau menjadi tipe mahasiswa yang seperti C. Saya pengennya jadi A. Nah, kayak gitu. Apa tadi yang poin ketiga? Yaitu motivasi. Nah, motivasi ini yang menjadi keberangkatan si mahasiswa tersebut. Anggap saja kita sebut saja namanya Asep lah ya. Asep ini mengambil jurusan ya misalnya dia ngambil jurusan desain interior gitu ya. Dia mahasiswa baru, masuk mahasiswa baru di kampus. Karena pola asuhnya dia misalnya sukanya keislaman ya, anggap aja keislaman, karena dia mungkin dari SMA-nya pesantren, akhirnya dia agar mungkin dia terjaga lagi di kampus, akhirnya dia memilih untuk masuk ke dalam lingkungan keislaman. Nah, akhirnya dia masuk organisasi, kemudian dia berperan aktif dalam organisasi itu. Oke. Seperti itu. Nah, terus itu yang poin pertama, yaitu tipe-tipe mahasiswa. Terus yang kedua, apa yang melatar belakangi tipe-tipe mahasiswa ini sehingga muncul. Terus nih, yang ketiga, yang ingin saya jelaskan, yaitu peran kita setelah menentukan tipe mahasiswa kita seperti apa. Yang ketiga, yaitu peran kita setelah menentukan tipe mahasiswa seperti apa yang ingin kita jalankan dalam kehidupan kampus. Nah, jadi bedakan tipe, bedakan peran. Nah, jadi tipe itu kayak jenisnya gitu kan. Gitu kan. Kalau misalnya peran itu ya seperti output atau hasil yang diharapkan ketika kita memilih tipe jenis A misalnya. Nah ini akan sedikit bobotnya sedikit banyak di sini. Jadi teman-teman saya harapkan fokus. Nah, yang pertama, perannya itu adalah tentang kebermanfaatan. Nah, ini poinnya. Ini yang akan menjadi tolak ukur atau yang menjadi ukuran apakah tipe mahasiswa misalnya kupu-kupu itu positif atau negatif.
Nah, karena ini kita lagi ngomongin corona, saya pakai istilah yang mudah saja, eh, positif negatif gitu ya. Nah, jadi kenapa motivasi apa yang menjadi landasan itu sehingga kita mengambil peran kebermanfaatan itu sejauh atau seluas apa? Nah, tentang kebermanfaatan ini orang-orang selalu berpikir tentang kebermanfaatan itu untuk sekelilingnya. Kebermanfaatan itu tentang bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Nah, sering dengar itu kan teman-teman. Nah, jadi saya sedikit mungkin sharing di awal tentang kebermanfaatan ini, bahwa kebermanfaatan itu teman-teman perlu kita perbaiki, bahwa tidak selalu konotasi kebermanfaatan itu untuk orang-orang selain kita, orang-orang di sekeliling kita, atau bermanfaat untuk orang lain. Nah, tapi kebermanfaatan itu sejatinya adalah untuk diri kita sendiri. Nah, itu jangan kita lupakan teman-teman. Sehingga motivasi kita yang pertama, yang paling utama, kita mengambil peran itu untuk menjadi orang yang bermanfaat karena kita pengen keberadaan kita dianggap oleh orang lain sehingga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, itu dulu poinnya. Nah, karena seperti yang dijelaskan juga dalam hadis, bahwa ketika kita mendoakan orang atau saudara kita, malaikat pun akan mendoakan kita sebaliknya. Nah, itu kan seperti itu tentang konteks dari kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatan ini spektrumnya luas. Nah, yang pertama tentang kebermanfaatan kepada diri sendiri. Oke. Terus yang kedua, kebermanfaatan terhadap keluarga, circle yang lebih luas sedikit daripada diri kita sendiri, keluarga atau orang tua. Nah, terus yang ketiga, tentang kebermanfaatan yang lebih luas lagi setelah keluarga, yaitu bangsa. Ya, bangsa dan negara. Nah, jadi ini lebih luas lagi spektrumnya. Jadi setelah kita bermanfaat untuk bermanfaat untuk keluarga, kita bisa bermanfaat juga untuk bangsa dan negara. Nah, ini sangat-sangat nasionalis sekali, teman-teman. Sangat baik sekali ketika teman-teman bisa. Nah, misalnya nih, saya ambil contoh, ngomongin tipe mahasiswa. Satu, misalnya dia sering kuliah rapat. Nah, bisa aja konotasinya positif banget ketika kita tarik, oh, kebermanfaatan dia untuk rapat itu, dia sering rapat karena dia seneng sama kegiatan sosial, makanya dia sering rapat. Nah, tapi orang lain mungkin melihatnya, lu apaan? Habis kuliah langsung rapat mulu, gitu. Ya, terus lu nilai juga jelek gitu. Ya, padahal sebenarnya di balik itu dia sudah tahu konsekuensinya ketika dia ikutan rapat. Memang nilainya akan sedikit lebih kurang maksimal karena dia membagi waktunya. Nah, tapi karena motivasinya ada, nah itu tidak sepenuhnya negatif dan tidak menjadikan dia kemudian merusak kegiatan rapatnya. Waalaikumsalam. Oke. Terus tadi yang pertama apa? Kepada diri sendiri. Terus yang kedua kepada keluarga dan kepada orang tua dan keluarga. Terus yang ketiga tentang bangsa dan negara. Nah, ini yang keempat ini yang paling teman-teman. Kebermanfaatan ini yang akhirnya sampai juga kepada aspek ketuhanan atau kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tolak ukurnya 4 ini, ya. Jadi tentang kebermanfaatan tentang 4 ini. Nah, jadi kalau misalnya kata orang-orang, sesungguhnya pencarian itu, ya, pencarian ketenangan, kebahagiaan hidup, kesejahteraan hidup, nah itu ujung-ujungnya akan dikembalikan ke 4 aspek ini. Nah, utamanya ke yang paling terakhir ini, aspek ketuhanan. Karena orang ujung-ujungnya, teman-teman, ada yang pengen bermanfaat untuk keluarganya, tapi ternyata ketika dia merasa pengen bermanfaat untuk keluarganya, dia sudah usaha, ternyata kok keluarga saya nggak respect ya, kok nggak kayak ngedukung ya. Nah, ternyata dia melupakan aspek ketuhanan. Dia tidak melibatkan Tuhan dalam progres pencapaiannya. Makanya itu mungkin sepertinya nggak berkah untuk seperti itu. Nah, jadi apa yang keempat, teman-teman? Aspek ya ketuhanan. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kemudian menjadi point of view-nya atau focal point-nya, ya, yang teman-teman harus pahami. Apapun tipe yang kita ambil, apapun yang tipe mahasiswa yang kita ambil, kemudian kita sepertinya cocok untuk kita gitu,
kemudian akhirnya kita mengambil peran itu bahwa oke, saya pengen jadi ini, tapi saya pengen kebermanfaatan saya tidak cukup untuk diri saya sendiri, tapi pengen juga untuk keluarga, dan yang ketiga pengen juga untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir pengen baik dari sisi ketuhanan. Karena sesungguhnya kita kan nggak cuma hidup di dunia, ya. Kita melihat jangka panjang bahwa kita sangatlah dekat dengan kematian, seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan aset, ya. Aset bukan aset bisnis aja, aset tapi aset amal juga yang perlu kita siapkan. Nah, contohnya tadi Asep, ya. Kita balik lagi ke Asep. Nah, berarti si Asep misalnya dia ganti aja, jangan Asep lagi, Asep wae. Misalnya Ilham aja, ya. Ya, Ilham, karena Ilham yang japri saya pinjam namanya dulu ya, Ham. Ya. Jadi misalnya Ilham lulusan SMA negeri misalnya. SMA negeri, kemudian dia masuk mengambil jurusan ilmu komunikasi aja. Sama-sama anak depan. Oke. Oke, karena dia mengambil jurusan ilmu komunikasi, setelah dia masuk di Telkom, akhirnya dia pengennya sebagai anak yang rajin untuk berorganisasi. Artinya dia masuk ke dalam tipe kura-kura, ya. Kuliah rapat. Nah, karena dia sukanya organisasi, kura-kura gitu ya, dia masuk ke dalam komunitas bisnis, ya. Komunitas bisnis. Di kampus itu ada HIPMI Telkom, ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke situ juga kalau yang suka bisnis. Nah, jadi udah dua kan tipenya. Yang pertama kuliah rapat, kemudian dia kubis-kubis juga, ya, kuliah bisnis juga. Udah dua. Nah, yang kemudian setelah dia mengikuti HIPMI, ya ternyata ke bisnis ya tadi ya, dia punya produk yang ingin dijual, akhirnya dia juga kunang-kunang, sekali-kali dia kunang-kunang, kuliah nongkrong, kuliah nangkring gitu. Nah, karena bisnis itu butuh banyak diomongin juga, butuh banyak sharing, butuh banyak pendapat, akhirnya setelah dia kuliah ya, kemudian dia ikutan organisasi, dia rapat dulu sebentar, habis rapat 2 jam 3 jam kadang tuh rapatnya, habis itu dia nongkrong lagi sama teman-temannya. Akhirnya dia udah punya 3 tipe mahasiswa. Nah, yang menjadi peran dia adalah dia pengen ternyata dia punya target setelah dia kuliah dapat ilmu, ya, kemudian dia bisa berkomunitas, dia pengen punya aset gitu, aset untuk orang-orang di sekelilingnya, yaitu aset bisnis. Nah, dan ternyata aset bisnis itu dia sudah meniatkan bahwa ketika saya menjalankan bisnis ini, kemudian saya mendapatkan keuntungan, saya pengen setengah dari keuntungan saya pengen amalkan, saya pengen sedekahkan, atau saya bahkan pengen menargetkan untuk membuat panti asuhan untuk anak-anak yatim. Dan anak-anak yatim ini saya pengen didik menjadi misalnya anak penghafal Al-Quran. Nah, itu kan sangat mulia sekali teman-teman. Jadi konotasi kuliah rapat, nah itu kita tabayun dulu, tanya perannya di sana, dan baik-baiknya peran tadi akhirnya adalah tentang bermanfaat yang Oke, sudah berapa menit saya bicara? Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, boleh kita masuk ke sesi pertanyaan. Kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan ke Faiz. Materi. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ke chat aja. Nanti saya coba. 16. Oke.
Langsung saya baca aja ya pertanyaannya. Dari Arista Aura. Arista Aura. Saya Arista, S1 Desain Interior, ingin bertanya. Banyak mahasiswa yang ingin mengambil banyak peran, namun tak lupa kesehatan fisik selalu harus terjaga. Tapi seolah-olah harus memilih di antara kedua ini. Lalu salah satunya harus dikorbankan, yaitu antara akademik, sosial, berorganisasi, tidur. Ya, betul sekali. Bagaimana Bang Holis menyikapi hal ini, khususnya Bang Holis jurusan DKV sambil bisnis? Terima kasih. Oke. Asik banget pertanyaannya, sangat-sangat teknis. Wah, saya jadi takut banget ini. Duh, sip. Terima kasih Arista, pertanyaannya bagus banget. Bagus banget. Oke, saya coba jawab ya. Teman-teman yang ingin tanya juga langsung aja sambil saya jawab pertanyaan satu dulu dari Arista. Gimana saya menyikapi? Nah, yang pertama, ketahui kalau misalnya dulu saya ditanya nih, Holis sambil bisnis kuliah aman nggak? Nah, kira-kira jawaban saya apa? Ya, jawaban saya tentu saja nggak aman, gitu. Kalau misalnya saya jawab aman, itu saya pasti bohong, gitu. Karena tidak ada orang yang bisnis kemudian kuliahnya nggak aman. Dan sesungguhnya teman-teman tidak ada kondisi yang aman, tidak ada, gitu. Kemudian kalau misalnya saya pilih nih misalnya, Holis kalau misalnya kuliah pulang aja gitu, emang aman gitu? Enggak juga, bisa dipahami ya maksudnya. Nah, jadi saya ngambil satu tipe aja atau 2 tipe bahkan 3 tipe itu tidak menjadi tolak ukur bahwa ketika saya ngambil tipe itu lebih baik daripada saya mengambil 3 tipe. Nah, jadi jawabannya adalah coba kita ukur dulu kemampuan kita membagi fokus ya. Beda bagi waktu, beda bagi fokus gitu. Nah, beda bagi fokus, beda bagi waktu. Kalau bagi waktu itu tentang manajemen waktu. Kalau bagi fokus itu tentang manajemen diri atau manajemen diri. Jawaban saya tadi adalah tidak fokus. Nah, tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Di semester 4 ya, semester 4 kalau nggak salah itu saya memang sudah buka bisnis di Bandung di sekitar Telkom juga. Terus di situ kuliah saya terganggu. Saya jujur saja terganggu. Terus di semester 5 saya buka bisnis lagi. Terus di semester 6 saya sempat berhenti bisnis. Tapi ketika saya berhenti bisnis di semester 6 itu nilai saya turun. Kebayang ya? Nilai saya turun. Pas semester 7 saya bisnis lagi, nilai saya naik. IPK saya itu hampir, ya itulah, nggak usah disebutin, maaf. Nah, jadi itulah kenapa saya berani menyimpulkan seperti ini, karena saya yakin bahwa memilih 2, bahkan 3 tipe mahasiswa itu tidak menjadi tolak ukur utama, dalam tanda kutip, tidak menjadi tolak ukur utama bahwa kita harus kemudian menyimpulkan bahwa kalau misalnya ngambil 1 itu bakal lebih fokus. Kalau saya ngambil 3 itu juga lebih fokus. Bisa berbeda-beda setiap orang. Nah, jadi yang pertama kita harus mengukur kemampuan kita bisa fokus ke berapa banyak. Nah, baru ketika kita sudah bisa mengukur kemampuan kita bisa fokus di berapa banyak tipe, yang kedua adalah langsung praktik atau langsung mencoba. Karena kalau misalnya kita nggak coba, kita bakal nggak tahu ukuran kita sejauh mana. Ya, gitu ya. Misalnya saya tertarik bisnis, Bang. Tertarik juga organisasi. Ya udah, organisasi, bisnis, kuliah juga. Coba dulu. Nah, nanti setelah kita coba, kita punya ukuran atau kita punya standar nilai sendiri untuk kita. Wah, nggak bisa nih. Ternyata kuliah terganggu gitu. Nah, tapi ternyata banyak juga misalnya dia bisnis organisasi tapi akademiknya juga bagus. Nah, bisa kita berguru atau tanya ke dia, kok dia bisa, kenapa saya enggak? Nah, berarti yang pertama
ketika kita sudah bagi fokus, kita coba, ya, di sini akan ada dua kemungkinan setelah kita coba. Yang pertama, kita akan bilang, kita akan bilang ke diri sendiri bahwa, aduh, saya nggak cocok, saya korbankan aja deh yang bisnis. Nah, dia akan kuliah dan organisasi. Nah, ada juga orang yang ketika dia sudah coba, ya, dia kemudian evaluasi. Akhirnya dia bilang, wah, di semester pertama ini saya berantakan banget gitu ngebagi waktunya, ngebagi fokusnya. Nah, saya pengen tanya dong ke senior, gimana sih dia ngebagi waktunya? Gimana sih dia membagi fokusnya? Gimana sih dia mengatur mengatur waktunya untuk kuliah, bisnis dan organisasi? Nah, poinnya dari sini, yang poin 2 ini, setelah kita mencoba, nah, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita tidak melanjutkan, atau yang kedua, kita tetap melanjutkan. Dalam tanda kutip, poin adalah meningkatkan atau memilih untuk meningkatkan kapasitas diri atau tidak. Nah, itu poinnya. Untuk siapa tadi namanya? Arista ya? Arista. Ya, benar. Ya. Nah, jadi poinnya kedua, apakah kita ingin mengorbankan karena kita rasa, oh kapasitas diri saya nggak cukup nih, jangan langsung loncat gitu, pelan-pelan. Kayaknya saya mah harusnya 2 dulu. Saya fokus dulu di akademik, saya tahu polanya akademik seperti apa, ya, karena biasanya di semester 1 itu kita pembiasaan dulu, teman-teman. Ya, sampai semester 2 kadang-kadang seperti itu butuh 1 tahun pembiasaan dulu. Nah, semester 3 baru misalnya kita ikut organisasi. Ya, banyak kan teman-teman kalian yang seperti itu, di tahun pertama dia jalan-jalan atau main ke apa sih namanya tuh? UKM Fair ya. Nah, dia main ke UKM Fair, dia cuma lihat-lihat aja, dia nggak daftar. Dia bilang, pelajari dulu deh tahun pertama, nanti paling tahun kedua baru saya daftar. Pasti banyak kan teman-teman yang kayak gitu. Nah, karena dia pengen tahu dulu pola akademik itu seperti apa di kampus. Nah, jadi poin yang kedua tadi yang saya sampaikan bahwa ukur dulu kita bisa fokus ke berapa bidang. Misalnya tadi 3 ya, akademik, organisasi, bisnis. Nah, terus yang kedua coba. Setelah dicoba, evaluasi dan tentukan hasilnya. Apakah kita ingin mengorbankan satu sehingga fokus di 2 dulu, atau langsung 3-3-nya tetap, tapi kita sambil evaluasi dan mengupgrade kapasitas diri. Karena yakin teman-teman, kalau misalnya semakin banyak, itu kecenderungannya pasti fokusnya terbagi. Nah, fokusnya terbagi, saya nggak bilang 3-3-nya nggak maksimal gitu. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi aja untuk Arista. Misalnya nih, khusus Arista, coba didengarkan baik-baik. Teman-teman yang lain juga bisa jawab. Ini ilustrasi ini atau analogi ini saya dikasih ketika saya kemarin waktu KP atau kerja profesi magang itu di Pertamina Makassar. Nah, si atasan saya ngomong kayak gini, si teman kerja saya ngomong kayak gini. Misalnya, Arista punya ada 2 variabel untuk Arista, ya. Untuk Arista ada 2 variabel. Yang pertama, variabel yang pertama, Arista fokus di satu bidang. Karena fokus, nilai yang paling tinggi 1-100, kecenderungannya karena dia fokus, dia akan mendapatkan nilai yang tertinggi, yaitu 100. Itu variabel yang pertama. Nah, variabel yang kedua, dia berkesempatan untuk mengambil 3 bidang. Ya. Berapa bidang? 3 bidang. Oke. Karena 3 bidang, fokusnya nggak terbagi dong. Fokusnya nggak satu dong gitu, jadi terbagi. Nah, karena fokusnya 3, kemungkinan nilai tertingginya berapa teman-teman? 75, 70, 85, 60 deh, 68 atau 65. Nah, jangan deh. 70 deh, 70, standar gitu. Nah, jadi ini nilainya berapa? 70. Masing-masing 70. Nah, untuk Arista, ini kan 100, ya. Nah, ini 70 masing-masing. Kalau ini dia totalin, ini tetap 100 ya. Oke, ini kalau ditotalin tetap 100. Nah, kalau ini ditotalin 70
dikali 3. Berarti berapa tuh? 210 ya? Benar ya? Iya. 210. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Arista, pilih mana? 100 atau 210? Ayo. Pilih mana? Mau nilai 100 atau nilai 210? Nah, jadi itu satu analogi yang sebenarnya bisa dipakai, bisa enggak. Ya, tapi menurut hemat saya gitu ya, kita ini waktu di kuliah terbatas cuma 4 tahun. Saya aja cuma ngerasa kayak bentar banget gitu kuliah ya, sampai saya bilang ya udahlah daftar lagi S2 gitu. Kayaknya mumpung semangat belajar masih ada, ya udah gas lagi di S2. Nah, jadi itu satu analogi yang teman-teman pakai, yang bisa teman-teman pertimbangkan, di mana dalam satu tempat itu kita bisa mengambil nilai sebanyak-banyaknya, ya. Walaupun analogi ini sedikit nakal dalam tanda kutip. Nah, jadi misalnya saya pengen di semester 1 IPK-nya 3,8 target, ya. Saya pengen di semester 1 saya pengen menjadi saya ingin masuk ke dalam satu organisasi dan pegang satu kepanitiaan, menjadi ketua panitia, setidaknya menjadi ketua divisi. Karena saya pengen tahu gimana rasanya menjadi pemimpin. Itu bagus banget, dapat pengalaman. Nah, terus yang ketiga, saya pengen lebih cenderung kupu-kupu deh gitu, kuliah pulang. Kenapa? Karena saya pengen fokus kuliah, setelah itu saya pengen pulang, ngapain? Saya pengen hafal Quran misalnya. Saya punya target semester 1 itu hafal 1 juz. 1 juz untuk 6 bulan, gampang nggak teman-teman? Nggak tahu. Masing-masing kita berbeda. Tapi kalau berkomunitas itu biasa gampang. Nah, makanya masuk Cosimpreneur. Aduh, jadi promosi. Nah, jadi 3 tadi. Nah, saya jadi 3. Nah, berarti karena dia membagi 3 ini, berarti kuliahnya pasti nggak 100 dong. Ya mungkin karena dia terbagi menjadi 3, akhirnya nilainya 80. Nah, kemudian di kepemimpinan atau di keorganisasian, karena fokusnya terbagi juga, akhirnya dia dapat nilai 70 misalnya. Ternyata kepemimpinannya buruk gitu. Dia menjadi ketua divisi enggak becus gitu. Ya enggak apa-apa juga, yang penting udah ngerasain gitu daripada enggak sama sekali. Nah, ini dapat 70, ini dapat 80. Nah, kemudian di bidang Kequranan atau target kupu-kupu dia dalam rangka menghafalkan Al-Qur'an, targetnya berapa juz tadi? 1 juz. Nah, berarti karena dia nggak nyampe target juga, nilainya misalnya 50. 50 teman-teman, 1 juz, berarti artinya dia dapat hafal berapa? Setengah juz. Nah, tambah aja, ini 50, ini 70, ini 80. Hasilnya berapa? Berapa, Faiz? Bentar, Bang. Ini tadi lagi. Ayo, lu diketawain tuh sama Ahwat. 80. Berapa tadi, Bang? 150. Nah, 150. 150. Sekarang pilih mana? 150 atau kuliah aja 100 dapat nilai 100. Pilih 100 atau 150? 150. Nah, itu silahkan dijawab sendiri. Ya, ada yang masih kekeh tetap 100, ya udah 100 gitu. Masih menyenangkan tidak menargetkan 1 juz, terus kita ternyata nggak maksimal di situ, kita cuma dapat setengah juz. Masih menyenangkan nggak pertanyaannya? Masih. Nah, menyenangkan. Dibilang juga, wah, bukan lulusan terbaik sih si Ilham, tapi dia punya pengalaman ini loh. Dia pernah jadi ketua divisi misalnya di badan mentoring. Nah, itu udah menyenangkan juga. Walaupun kita nggak jadi lulusan terbaik. Tapi setidaknya kita lulus tepat waktu. Itu saran saya. Dan alhamdulillah saya juga lulus tepat waktu. Alhamdulillah ya. Jadi saya bisa ngomong begini dengan lega. Ya. Kalau kata Pak Jokowi apa? Saya tidak memiliki rekam jejak yang buruk.
Astagfirullah. Oke, kita lanjut pertanyaan yang lain. Pertanyaan kedua dari itu Mufadal. Assalamualaikum semoga- Bang. Mau tanya, ada seorang mahasiswa yang tipenya itu kuliah pulang, kuliah rapat, ada tugas kuliah, tapi nggak pernah ada kontribusinya di dalam kelompok. Setiap diminta bantuan selalu beralasan sibuk. Cara terbaik untuk menanggapi mahasiswa yang sikapnya seperti itu bagaimana ya Bang? Terima kasih sebelumnya. Dari Mufadal. Oke. Sebelum kita jawab, kita tentukan dulu nih, dia tipe mahasiswa seperti apa? Menurut analisa Faiz, karena Faiz yang baca, dia pulang. tipe mahasiswa apa? Di situ dia bilang di situ sih kuliah ya. pulang, kuliah rapat. Kira ada tugas enggak. Nah, jadi gini ya teman-teman. Itu bedanya kemarin ketika SMA. Ketika SMA kita sepertinya menemui teman itu yang sifatnya nggak jauh beda dengan kita. Artinya pun ketika beda sedikit, kita masih bisa dapat nyambung sedikit gitu. Karena satu kelas, akrab, kelasnya dikit, dan ibaratnya kayak kebiasaannya itu masih sama gitu. Dan di kelasnya pun lama. Sampai 12 jam juga kadang ada beberapa sekolah. Nah, bagaimana menyikapi teman yang seperti ini? Yang pertama, dibiarin aja. Itu yang paling simpel. Karena kita nggak bisa maksa orang. Karena konsekuensi dari kupu-kupu itu juga kan, ya tadi, ketika dia cuma kuliah pulang, dia nggak aktif, dia nggak mau tahu, pokoknya kalau kerja kelompok, ya udah, kalau bisa nggak ketemu juga, saya pengen kerjain sendiri aja, nanti kalau hasilnya udah bisa digabungin, kita kumpulin. Kan ada juga yang kayak gitu. Nah, tapi ya ini yang kedua. Nah, yang pertama tadi dibiarin aja, ya. Terus yang kedua kita deketin, ya, karena menurut saya menjadi seorang mahasiswa itu bukan tentang akademik yang baik aja. Tolong pahami ini. Menjadi mahasiswa itu bukan sekadar menjadi orang yang punya nilai akademik yang baik aja. Tapi menjadi mahasiswa itu bagaimana cara kita agar bisa diterima oleh siapapun orang-orang yang kemudian terlibat secara langsung atau tidak langsung kepada kita. Terlibat secara sengaja ataupun tidak disengaja oleh diri kita. Artinya kalau tadi kan kelompok ini kan kita nggak sengaja. Ibaratnya yang bagi dosen. Bukan kita yang milih kelompok kita sendiri. Nah, jadi menjadi mahasiswa itu adalah seni bagaimana caranya kita menjadi orang yang menyenangkan untuk semua orang. Gitu. Jadi kita nggak menyenangkan di circle kita doang. Saya nggak menyenangkan untuk siapa namanya Faiz aja. Saya nggak menyenangkan untuk Rehan aja. Tapi saya pengen diterima. Saya pengen menyenangkan untuk semua orang yang nonton saat ini. Nah, jadi itu akan sangat bagus sekali ketika ada satu kelompok misalnya 5 orang. 5 orang ya. 5 orang. Terus misalnya ada satu anak yang dia tuh ngumpul dulu dong satu kelompok ini, kita pengen bahas biar hasil tugasnya bagus gitu. Nah, terus tiba-tiba yang satu ini langsung pulang. Nah, ini kan aneh ya. Nah, ya udah, misalnya empat orangnya ini atau salah satunya bisa samperin aja dia, komunikasikan dulu dengan baik. Mungkin kan bisa banyak faktor yang terjadi. Bisa jadi dia nggak dengar pengumumannya. Bisa jadi memang dia orangnya pemalu. Bisa jadi dia orangnya butuh dideketin dulu. Bisa jadi orangnya dia introvert, butuh lebih banyak penyesuaian dulu, butuh diyakinkan dulu. Kalau saya ini bukan orang yang makan orang loh, gitu misalnya. Saya ini bukan orang yang suka marah-marah loh. Saya juga yang penting lu ada ini deh, ada kerjaan dikit nggak apa-apa. Yang penting ada kerja sama gitu. Kita juga jelek nggak apa-apa, yang penting kerja sama. Misalnya kayak gitu. Pokoknya teman-teman balikin lagi ke yang tadi. Yang pertama ada 2 pilihan. Ketika teman-teman dapat tipe mahasiswa seperti itu, yang pertama gampangnya biarin aja gitu. Kerjain tugas dia, masukin namanya boleh. Kerjain punya dia, nggak masukin namanya juga boleh. Yang pertama apa? Dibiarin. Terus yang kedua, coba dirangkul karena
tipe kupu-kupu ini memang rate-nya tinggi, banyak banget. Nah, tapi sebisa mungkin kita menjadi mahasiswa yang tadi, gimana keberadaan kita diterima dan menyenangkan untuk semua orang, termasuk dosen kita, teman-teman. Jadi pastikan jangan sampai berkasus dengan dosen. Kalau bisa setiap dosen itu seneng kalau melihat kita. Gitu. Gimana cara menyenangkan dosen? Kalau dia ngejelasin, pastikan teman-teman dengarkan baik-baik, jangan pakai HP, jangan megang HP, ngerti nggak ngerti, ngangguk-ngangguk aja. Oh iya Pak, bagus Pak. Oh bagus banget Pak. Saya sampai nggak pernah kepikiran kayak gitu. Itu aja. Yang penting dia merasa kalau dia itu didengarkan. Nah, karena ketika dia merasa dia didengarkan, berarti dia akan senang. Nah, konsekuensinya kalau dia senang, berarti ya kalian diterima sebagai mahasiswanya. Nah, disitulah muncul keberkahan, disitulah muncul ketika kita nggak pintar-pintar amat nilai kita bagus. Pernah kan kayak gitu? Saya nggak pintar amat Bang, tapi kok nilai saya bagus ya? Nah, itulah kekuatan seni menyenangkan orang seperti itu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut Faiz ke pertanyaan selanjutnya. Waktunya sampai jam berapa nih? Sampai jam bentar Bang. Sampai jam 2. Berapa menit lagi? Sebentar Bang. Sampai 11.45. Lama banget. 11.40 Bang. 11.40. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Vinda. Saya Vinda dari S1 Ilmu Komunikasi ingin bertanya, menurut dari sisi Abang sendiri, apa positif dan negatifnya dari kuliah bucin? Terima kasih. Wah, ini yang pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Dari siapa tadi? Dari Vinda. Oke, terima kasih Vinda pertanyaannya. Ini pertanyaan yang speechless, asik. Oke. Dampak dari kuliah bucin. Oke. Ada yang merasa tidak pernah merasakan kuliah bucin? Kalau ada yang belum merasakan, alhamdulillah ya. Tapi saya ragu, pasti semuanya merasakan. Karena setiap kita punya anugerah yang terindah, yaitu cinta, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Jadi kalau misalnya kita nggak punya cinta, nggak kebayang hidup kita akan seperti ini. Bisa sedamai saat ini. Oke, dampaknya. Apa tadi pertanyaannya? Dampak positif dan negatif kuliah bucin, Bang. Oke. Sebelum saya jawab ini, kita samakan frekuensi dulu soal bucin, ya. Jadi bucin ini menurut versi saya, kalau misalnya dari sini aja kita beda versi, kayaknya kita nggak bisa sinkron atau nggak bisa connect, gitu. Kalau pengertian saya soal kuliah bucin, nah itu adalah konotasi yang bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, kita bahas dari sisi negatifnya dulu, ya. Jadi konotasi yang pertama kita bisa arahkan ke negatif. Negatif itu artinya ketika bucin itu diarahkan ke hal-hal yang sifatnya lawan jenis yang bukan menjadi kewajiban atau haknya dia untuk ikut terlibat dalam lawan jenis tersebut. Bisa dipahami ya? Ini Faiz mencatatkan ya? Insyaallah Bang. Insyaallah. Nah, itu tadi ya yang pertama. Yang pertama. Kita kalau misalnya kita bawa bucin ini menjadi klasifikasi yang negatif, berarti kita sepakat dulu atau kita samakan frekuensi dulu bahwa kita samakan frekuensi dulu bahwa negatif ini adalah orang yang punya hubungan tidak biasa atau dia punya hubungan yang spesial terhadap lawan jenis yang dimana lawan jenis ini belum menjadi hak dan kewajiban dia untuk terlibat. Paham ya maksudnya ya? Ya. Oke. Nah,
Terus yang sisi positif. Oke. Emang ada Bang sisi positifnya? Ada dong. Gitu. Bentar, sambil saya pikir-pikir dulu ya. Biar saya ingat. Siap, Bang. Nah. Aduh, maaf. Nah, jadi sisi positifnya menurut saya, bucin itu bisa kita konotasikan juga menjadi hal yang positif. Contohnya seperti apa, Bang? Nah, bucin itu kan ada yang bilang budak cinta, ya. Ada juga yang bilang buta cinta, ya. Beda-beda setiap orang yang kemudian mengeluarkan konsekuensi dari bucin itu. Nah, kalau saya tarik ke hal yang positif, saya bisa aja dong bahwa kalau bucin itu adalah hal-hal yang positif yang akhirnya kita tidak akan melihat kiri dan kanan kita, entah laki-laki, entah perempuan, tapi kita akan fokus mengerjakan hal itu, karena memang kita cinta. Ya, jadi aspek yang positif ini tidak selalu tentang lawan jenis. Kalau misalnya Anda perempuan berarti laki-laki. Misalnya kalau Anda laki-laki berarti perempuan. Nah, konotasinya tidak selalu konotasinya nggak selalu tentang hawa nafsu atau mungkin syahwat seperti itu. Nah, jadi konotasi positif ini itu di bab tauhid ada sebenarnya. Di bab tauhid itu kan ada, kita bagi menjadi 3 ya. Apa aja? Yang tahu tentang takut ya. Takut kita ini bisa ke tauhid ini kan keterhubungan kita dengan Allah ya. Jadi yang pertama kita harus tanamkan sifat takut kepada Allah, terus yang kedua kita harus tanamkan sifat cinta kepada Allah, dan yang ketiga kita harus menanamkan sifat harap atau harapan yang besar atau tawakal yang besar kepada Allah. Setelah saya berdoa, saya berharap udah diterima doanya. Nah, kayak gitu. Misalnya bisa aja dong hal yang positif ini, misalnya seorang siapa tadi namanya? Vinda. Yang nanya Vinda, Bang, Vinda. Misalnya Vinda ternyata suka dengan suka dengan seorang aduh saya susah banget nyebutinnya. Misalnya suka dengan biar adil, sorry. Biar adil, saya bagi 2 tadi ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Misalnya yang satu, jangan pakai Vinda deh, yang lain deh. Nama Sunda yang cewek biasanya apa sih? Eis. Oke. Misalnya, misalnya Eis ini kita jadi ya Neng juga ya, Neng Eis gitu. Nah, jadi kita jadi 2 karena biar adil. Yang pertama dia bucin misalnya dengan artis Korea. Nah, artis Korea yang teman-teman tahu siapa? Aduh, maaf nih. Nah, misalnya siapa? Lee Min Ho. Oke, Lee Min Ho. Oke, dicatat. Dicatat beneran ya. Oke, misalnya dia bucin dengan Lee Min Ho. Nah, tapi di sisi positif, misalnya dia suka dengan Qori Quran misalnya, seorang Quran reciter di Bandung juga, misalnya sama Muzammil. Tapi Muzammil mah udah ada istri ya. Syamsuri Firdaus. Siapa ya? Iya. Syamsuri Firdaus. Siapa? Syamsuri Firdaus. Syamsuri Firdaus. Taki. Yeah. Oke, Kak Taki aja ya. Iya, Kak Taki. Oke, Kak Taki. Nah, misalnya dia suka sama kedua-duanya ini. Ya. Nah, tadi kan pertanyaannya apa dampak negatif, apa dampak positif. Nah, kalau saya selalu mengembalikan kembali ke aspek atau kembali ke motivasi. Sebenarnya apa sih yang membuat dia bucin gitu. Kalau misalnya dia bucin itu karena melihat Lee Min Ho dan merasa ingin ada di sampingnya, merasa ingin ini kita ambil contohnya artis aja ya, kan bisa aja ini terjadi misalnya dalam sekelas ya. Maksud saya kayak gitu.
kebayangkan maksudnya sekelas gitu, ternyata akrab. Nah, pasti kalian pernah nih merasakan kayak gini nih. Kalian pernah punya teman dekat, sering bareng, tapi bukan siapa-siapanya. Kamu bukan siapa-siapanya dia gitu. Tapi nggak tahu kenapa kalau kalian dekat itu kayak seneng aja, adem aja gitu. Pernah nggak? ngelihat dia aja udah kayak, ini bang, saya adem bang kalau deket dia gitu. Nah, ini konotasinya kalau misalnya udah kayak gini, nah ini bisa jadi nafsu, bisa jadi nafsu. Nafsu, Iya. benar, nafsu ingin memiliki. Nah, jadi artinya balik lagi, kok kamu seneng sih sama dia, kok kamu suka sih sama dia. Nah, kalau misalnya, iya bang karena dia ganteng misalnya, karena dia beda aja sama yang lain kan Suaranya putus-putus. Malah nggak ada suaranya. Mana ini? Nggak ada suaranya. jelek, kalau dia mah ganteng bang gitu. Jadi kalau ngelihat dia, cek, udah nyambung? Udah bang. Oke, sorry, putus ya. Nah, tadi sampai mana? Oke. Ya, jadi misalnya ada juga kok yang ibaratnya dia bucin juga, ini masuk kategori bucin, tapi ibaratnya dia nggak sampai berlebihan gitu. Nah, biar gampang gini, apapun dia konotasinya negatif, konotasinya positif, ini wajar kok, wajar banget. Karena kita pasti pernah mengalami hal-hal yang kayak gini. Tapi tolong diukur. Misalnya intensitas bucin kita, misalnya dari 1 sampai 100%. Ya, 1 sampai 100%. Misal kita punya Instagram kan, masing-masing kita punya Instagram. Gimana cara ngukurnya 1 sampai 100 ini? Kalau misalnya teman-teman suka sama Lee Min Ho, tapi itu udah berlebihan, misalnya 55 sampai 60%. Tolak ukurnya 60% itu ketika teman-teman sampai seberani itu, misalnya mencari foto Lee Min Ho, atau misalnya kebetulan lewat di timeline, kemudian teman-teman itu repost ke Instastory. Menurut saya itu udah lebih dari standar, udah lebih dari 50%. Tapi kalau teman-teman cuma sekadar like ya, itu belum kok, itu masih di bawah 50% gitu. Case yang lain atau kasus yang lain ketika ke teman kelas misalnya, wah lagi ada apa ya, lagi ada rapat bareng ya, misalnya ada rapat bareng. Nah, kalau misalnya rapat bareng, terus kita tiba-tiba kayak seolah-olah, wah saya seneng nih rapat di sini gitu, soalnya ada dia gitu. Nah, terus misalnya teman-teman di satu waktu rapat lagi, tapi tahu kabarnya kalau misalnya si doi nggak ada. Nah, kamu nggak datang karena dianya nggak ada. Nah, ini sudah masuk di atas 50% juga. Berarti memang teman-teman itu bucinnya salah, bucinnya negatif. Kayak gitu. Nah, tapi yang positif, karena memang tadi teman-teman merasa dia itu rival, atau kayak saingan teman-teman, kalau misalnya saya lihat dia, nggak tahu kenapa bang, saya semangat ibadah aja pokoknya. Pokoknya kalau lihat dia, pokoknya saya rajin aja tilawah. Nah, itu nggak apa-apa juga. Tapi setidaknya kalau misalnya teman-teman satu komunitas, satu organisasi, kemudian rapat, ada jadwal rapat, terus karena dia nggak ada, teman-teman juga ikutan nggak ada, wah itu nggak boleh dong. Teman-teman tetap harus ada, teman-teman harus datang. Nah, dan itu
persentasenya nggak sampai 50%. Nah, menurut saya ukurnya lewat situ, ukurnya cara situ. Dan yang terakhir ya, teman-teman yang paling bisa jujur kepada diri teman-teman sendiri kalau itu negatif atau positif. Oke, ini ada satu quotes ya dari kakak saya. Nah, jadi nih, bucin terjadi ketika kamu lebih mencintai orang lain daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Saya ulang ya. Ya. Catat Faiz, ini bisa jadi quotes of the day. Bucin terjadi Pelan-pelan ketika aja. kamu lebih Pelan-pelan. mencintai orang lain. Oke, pelan-pelan aja. Bucin terjadi ketika kamu lebih mencintai orang lain daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Gitu. Sudah ya? Ya, intinya tadi ya. Pokoknya kamu yang paling bisa jujur kepada diri kamu sendiri. Kalau bucin yang sekarang kamu miliki itu adalah bucin yang udah berlebihan, udah negatif, atau masih ketaker, atau masih positif. Gitu. Ngerti ya ketaker tadi yang 50%. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau tahu soal lebih lengkap soal bucin, ya ini saya salah satu tim kreatifnya. Follow aja Klub Anti Bucin. Ya, itu. Saya sering repost ya. Jadi akun itu di Instagram Klub Anti Bucin itu sangat reminder banget. Itu si apa namanya? Tagline-nya bucin boleh, goblok jangan. Nah, jadi silahkan bucin, tapi jujur. Kalau udah mulai ke arah goblok-goblok, balik lagi, pulang lagi. Oke. Mangga pertanyaan selanjutnya. Bundanya juga udah balas. Baik, Bang. Makasih jawabannya. Sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan dari... Di chat saya udah hilang. Oke, ya. Bacain aja. Dari Halimatus Saadiyah, maaf izin bertanya Bang, bagaimana cara mengimbangi antara bisnis dengan kuliah? Terima kasih. Oke. Yang pertama tadi ya, saya ulang lagi. Kalau misalnya saya ditanya, Bang, kemarin kuliah sambil bisnis terganggu nggak? Saya bilang, saya bohong kalau saya misalnya bilang nggak terganggu. Pasti terganggu, itu dulu. Yang paling pertama. Terus gimana caranya? Oke, gimana caranya? Masing-masing cara orang beda, tapi kalau misalnya saya yang ditanya, kemarin waktu saya memulai bisnis, saya bilang kalau misalnya saya bisnis sendirian, saya nggak bisa. Kenapa saya nggak bisa? Karena saya kuliah. Kenapa saya kuliah dan saya bisnis? Karena saya pengen bisnis sambil kuliah. Tapi saya nggak pengen sendiri, karena kalau saya sendiri, saya bakal terganggu banget kuliah. Nah, tapi kalau misalnya saya berdua, kuliah saya memang terganggu, tapi nggak banget. Kebayang ya? Nah, jadi saran saya atau tips dari saya, kalau misalnya teman-teman punya interest untuk berbisnis sambil kuliah, kebalik nih, kuliah sambil berbisnis, sorry, ketahuan jadinya. Berkuliah sambil bisnis, saran saya jangan dimulai dengan personal, dengan apa, solo, atau pemain solo, atau bisnis sendirian. Saran saya, coba bangun bisnis minimal berdua atau bertiga sama teman. Nah, biar apa? Kalau misalnya kita kuliah ada apa-apa dia bisa handle. Misalnya teman kita kuliah ada apa-apa kita yang bisa handle gitu. Nah, terus gimana ngebagi waktunya? Balik lagi, bedakan bagi waktu, bagi waktu dan bagi fokus. Kalau bagi waktu itu tentang manajemen waktu. Kalau bagi fokus itu tentang manajemen diri. Nah, kalau manajemen diri ini arahnya ke habits atau ke kebiasaan. Nah, kalau manajemen waktu itu teman-teman kalau ke Gramedia itu hampir 70% sampai 80% itu buku-buku yang di-display di sana tentang manajemen waktu itu lebih banyak daripada manajemen diri. Nah, karena menurut saya kalau udah fokus itu waktu bisa ikut. Tapi kalau waktu tiba-tiba kita patok berapa jam, misalnya 12 jam untuk kuliah, 12 jam untuk bisnis. Nah, itu kadang di 12 jam kita pengen bisnis ini kita nggak mood nih. Nah, karena kita nggak fokus. Harusnya kita kuliah, malah tiba-tiba ingat bisnis. Karena itu kita nggak fokus. Jadi saran saya beli manajemen buku tentang manajemen diri untuk membekali
tadi. Gimana caranya biar kita fokus. Gitu. Contohnya, kalau misalnya manajemen waktu, itu teman-teman biasanya diarahkan untuk misalnya hari ini hari Ahad, ya, kalau ntar malam udah mulai tidur, udah mau tidur, silakan ambil pulpen gitu ya, ambil pulpen, ambil kertas. Nah itu silakan dicatat agendanya untuk besok apa aja. Nah dari bangun pagi misalnya jam berapa? Jam 5 ya sholat subuh. Ada yang setengah 5, 2 rakaat dulu sebelum subuh. Terus habis 2 rakaat sebelum subuh dia ngaji dulu setengah jam, habis setengah jam dia sholat subuh, habis sholat subuh. Wah itu terstruktur banget dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Nah pertanyaan saya, persentase orang manajemen waktu kayak gini, apakah semuanya sesuai dengan yang ditulis? Tentu saja enggak gitu. Tapi minimal sudah di. Nah ada juga tentang manajemen fokus atau manajemen diri. Nah manajemen diri ini sebentar ya. Oke, manajemen diri ini tentang lebih membagi waktu fleksibel. Artinya fleksibel nih, apalagi kan dari fakultas industri kreatif nih rata-rata. Biasanya orang etika tuh sukanya yang lebih fleksibel. Nah, tentang manajemen diri, nah itu tentang bagaimana kita membagi fokus kepada 2 bidang. Kita membagi fokus menjadi 2 bidang, tapi kita tahu yang mana porsi yang lebih banyak, yang mana porsi yang lebih sedikit. Nah, kalau misalnya bagi fokus itu tentang porsi, kalau misalnya bagi waktu itu tentang prioritas. Ya, bisa dibedakan ya. Kalau waktu itu tentang prioritas, kalau misalnya fokus itu tentang porsi. Nah, jadi kira-kira langsung aja gampangnya kayak gini teman-teman. Kalau bagi fokus tuh, kita punya waktu 1 kali 24 jam sehari, sama semuanya. Nah, kira-kira untuk bisnis ini kita butuh berapa waktu, butuh berapa jam untuk mengembangkan bisnis kita. Cara gampangnya kayak gitu. Misalnya, Bang, saya butuh 5 jam. Nah, ya udah komitmen dengan 5 jam, kapanpun itu. Nggak usah diukur, 2 jam saya dari jam 8 sampai jam 10, ntar lanjut lagi jam 1 sampai jam 2. Wah itu kita lama-lama berencana seperti itu nggak ada jadi-jadinya. Karena saya jangan dulu bagi waktu kayak gitu, tapi ya udah bagi aja dulu akumulasi jamnya, porsinya 5 jam nih untuk bisnis. Ya udah kalau misalnya jam untuk bisnis sudah selesai, udah habis 5 jam, ya udah kerjain lagi kuliah. Nah, kayak saya kemarin itu saya ceritain yang coaching trainer aja ya. Nih, saya coba saya yakin sekali teman-teman yang ikut di sini itu adalah teman-teman yang udah punya intensitas atau kreativitas yang lebih di atas rata-rata. Saya yakin dan saya akan doakan teman-teman bisa sampai punya kapasitas sampai di atas rata-rata. Nah, jadi selain tadi tips dari saya tentang bagi fokus, bagi porsi, nih yang kedua adalah tentang teman bisa berpikir holistik atau komprehensif. Bagaimana itu holistik? Bagaimana itu komprehensif? Jadi teman-teman punya target kan, masing-masing kita punya target nih ya, baik itu target yang kita rencanakan tidak tertulis atau kita rencanakan tertulis. Nah, kita punya target, saya minimal 5 itu udah pengen punya usaha. Nggak tahu usahanya apa, intinya saya pengen punya usaha. Nah, gimana cara berpikir komprehensif tadi atau holistik tadi? Gimana caranya teman-teman bisa sambil kuliah, tapi masih bisa sambil bisnis itu. Nah, contoh tadi yang coaching trainer. Saya kemarin mikirnya gini teman-teman. Kenapa sih coaching trainer tiba-tiba muncul? Gitu? Saya mikirnya gini. Bagi teman-teman yang tahu, dulu waktu semester 1 dan semester 2 itu saya aktif di camp di sana Pekuni itu sekitar 1 tahun setengah.
sampai 1,5 tahun kemudian saya akhirnya punya ide baru atau gagasan baru. Nah, saya kepikiran mau bikin satu kos-kosan atau satu rumah untuk teman-teman belajar mengaji. Nah, kenapa saya muncul ide seperti itu? Karena waktu sebelum itu tiba-tiba banyak aja teman yang minta tolong ke saya, boleh dong diajarin ngaji. Nah, karena saya ya pengen gitu untuk dapat pahala misalnya dari ngajarin ngaji, udah saya ajarin aja. Nah, ketika misalnya saya ngajarin, saya merasa wah, kalau misalnya ngajarinnya bolak-balik kampus, ini saya waktunya kebagi nih. Nah, akhirnya muncullah gagasan itu. Bang. Kecil ya suaranya ya? Cek. Aman kok Bang, aman. Oke. Nah, jadi misalnya tadi itulah solusi holistik tadi, berpikir holistik tadi. Nah, ini teman-teman udah design thinking kan? Udah ajarin design thinking belum? Kak, ini kan yang ikutan di sini nggak dari FIK doang Bang, jadi mungkin yang FIK deh, yang FIK. Bang. Ada yang udah ikutan mata kuliah di sini, udah ya? udah. Oke, nah ini teman-teman yang FIK pasti tahu. Nah, untuk teman-teman yang umum atau mungkin mahasiswa baru yang sedang menonton webinar kita hari ini, nah jadi nanti teman-teman di kampus itu ada mata kuliah yang namanya design thinking. Nah, kalau misalnya teman-teman dari FIK, nanti siap-siap aja pasti dapat mata kuliah ini. Kalau misalnya dari non FIK, mangga. Silahkan bangun keterhubungan sama anak-anak kita, Mbak, dibantu jelaskan. Nah, kalau menurut saya desain thinking itu adalah tadi, ini berpikir komprehensif terhadap satu kegiatan, menggabungkan dua kegiatan sekaligus, tapi di waktu yang bersamaan. Nah, jadi saya kemarin kepikiran, gimana caranya saya bisa tetap ngajar Quran, ya, tapi saya nggak usah bolak-balik kampus lagi. Bolak-balik dari kampus, habis kampus, saya pergi ke satu tempat di mana tempat saya itu di luar kampus. Nah, saya pikir aja, ya udah habis saya kampus, saya pulang di kosan itulah saya ngajar. Nah, itulah yang saya maksud dengan seni berpikir mengerjakan satu hal, tapi dua sekaligus. Nah, menarik lagi kalau misalnya saya mengerjakan satu hal 3 sekaligus. Nah, dan itulah yang saya coba lakukan di tahun 2018. Nah, kalau yang tahu pernah main ke Bajong House, itu adalah kuliner saya yang pertama, yaitu pisang nugget ya, pisang nugget dan kopi. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan, itu cuma satu rumah loh. Saya gabungin jadi 3 fungsi. Ya. Satu rumah langsung 3 di depan dari 2000. Nah, di tahun yang sama di lantai 2 itu saya jadiin rumah Quran untuk passing trainer. Nah, jadi langsung satu kali kerja langsung dapatkan 2 hal. Bayang nggak? Nah, jadi ibaratnya kayak misalnya ya ini ilustrasi yang lain ya, misalnya teman-teman disuruh sama orang tua misalnya ke pasar dulu nak beli cabai misalnya. Nah, kalau teman-teman berpikir holistik gitu, teman-teman mungkin tanya lagi ke orang tua, ini sampah misalnya mau dibuang nggak, nah sekalian. Nah, ya udah, karena teman-teman punya pikiran gimana caranya saya satu kali berangkat langsung mengerjakan 2 hal. Nah, ya udah, saya ambil sampahnya juga, saya buang sampahnya dulu, baru saya berangkat ke pasar, pulang udah selesai dua-duanya. Nah, ibaratnya kayak gitu. Ya, semoga terjawab ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Neta. Assalamualaikum Bang, ingin bertanya, menurut pandangan Abang lebih baik meningkatkan hard skill
atau soft skill? Terima kasih. Oke. Kalau menurut saya penting dua-duanya, tapi tergantung prioritas. Nah, kalau di sini tadi kan saya bahas porsi, ya. Kalau di sini saya akan lebih bahas prioritas. Nah, kenapa prioritas? Tolong diingat kembali ketika kita masuk dunia kampus atau mahasiswa. Nah, itu kehidupan kita lebih serius, teman-teman. Apalagi kalau udah tingkat akhir, tingkat 7, tingkat 8, itu jangan bercanda lagi, please. Jangan bercanda lagi. Nah, jadi kalau ditanya hard skill atau soft skill, silahkan dikembalikan ke konteks target kita. Nah, kalau ditanya misalnya konteks target holis selama di kampus, karena tadi saya sampaikan di awal bahwa ada niatan nih untuk kerja di perusahaan orang gitu. Saya nggak pengen niat, walaupun ada, mungkin saya nggak akan lama, mungkin cuma 1-2 tahun maksimal saya kerja sama orang. Nah, karena bukan ilmu hard skill yang saya butuhkan utamanya, tetap mengejar hard skill, tapi saya nggak akan mau perfect banget di sana. Paling 80 itu udah cukup banget buat saya. Nah, tapi di soft skill saya mau habis-habisan di soft skill. Ya, habis-habisan tuh maksudnya sampai 95 nilai saya pun kalau bisa saya pengen sampai 95. Nah, artinya karena konteks soft skill ini luas, saya pengen ngerasa kalau misalnya saya punya apa namanya? Ya tadi ya, saya pengen targetin ketika saya lulus itu saya udah pengen punya minimal 1 punya usaha. Kedua, saya pengen hafal Quran. Nah, karena saya pengen hafal Quran ini kan masuknya menurut saya soft skill. Nah, karena menurut saya lulusan desain komunikasi visual itu mesti sangat sedikit yang hafal Quran. Nah, teman-teman juga kalau misalnya merasa kalau dirinya, wah enggak bang, saya pengen kuliah memang beneran ngejar akademik yang baik. Karena saya pengen langsung S2, kemudian pengen daftar menjadi direktur di sebuah perusahaan ini. Misalnya saya ngejar jabatan seperti ini, dan itu butuh hard skill atau butuh keilmuan khusus di bidang itu, artinya di bidang akademik yang itu. Nah, jadi saran saya tergantung dari intensitas atau mungkin skala prioritas kita terhadap target kita itu sendiri. Nah, jadi kembalikan dulu, kita ingin di masa depan itu kita pengen jadi apa. Nah, gampangnya kayak gitu. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman pengen jadi pengusaha, wah berarti penting dong soft skill untuk bidang marketing, digital marketing, sales, marketing, advertising, dan seterusnya. Nah, itu penting, dan itu di hard skill atau di akademik itu biasanya cuma kulit-kulitnya doang yang kita pelajari, cuma 30%-nya. Nah, 70%-nya itu kita praktik di luar. Nah, jadi silahkan diatur porsinya dan silahkan diatur skala prioritasnya. Oke, tadi saya lihat dari Faiz yang terakhir ya katanya ya? Ya bang. Oke. Makasih banget buat Bang Holis buat jawaban-jawaban yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman barusan. Udah nggak ada nih? Oh boleh bang, lanjut. Boleh. Closing statement dulu nih dari Bang Holis. Oke. Terima kasih. Paling 3 menit ya, 3 menit. Yep. Bagi teman-teman yang belum saya jawab pertanyaannya, saya sangat senang sekali kalau misalnya teman-teman boleh japri langsung ke saya, boleh DM ke saya di Instagram. Insya Allah nanti kita bisa bangun pertemanan yang baik. Nanti kita bisa saling follow. Kemudian untuk menutup sesi tipe-tipe ngomongin tipe-tipe mahasiswa ini, kita jangan terlalu lebar lagi. Sekali lagi saya ulang yang tadi, yaitu apapun tipe mahasiswa yang kita pilih atau yang kita rasa cocok untuk kita, kembalikan lagi ke aspek kebermanfaatan. Apa itu? Tentang kebermanfaatan kepada diri sendiri, tentang keluarga, spektrum yang lebih luas, yaitu tentang keluarga kita, orang tua kita, terus bangsa dan negara, bangsa, masyarakat, negara, atau mungkin kampus. Waduh, saya tadi lupa banget nih mention kampus. UMM udah nggak ada ya. Terus yang
keempat tentang aspek ketuhanan, atau gimana caranya teman-teman juga berpikir apapun pilihan tipe mahasiswa yang teman-teman ambil, jangan lupa melibatkan Allah dalam setiap aspek itu sendiri. Apalagi tentang kebermanfaatan teman-teman. Karena saya yakin di usia kita yang sekarang, saya yakin juga teman-teman yang nonton sekarang itu sudah kepikiran sampai ke sana. Bahwa di umur kita yang sekarang bukan tentang diri kita doang yang harus kita pikirkan, tapi bagaimana caranya di kehidupan kampus yang singkat ini cuma 4 tahun kita memikirkan empat hal ini tersebut gitu. Dan saya rasa cukup banget 4 tahun untuk mendapatkan 4 ini. Pertama adalah yang tadi tentang diri sendiri, orang tua, masyarakat dan negara, dan yang keempat tentang ketuhanan. Jadi pastikan selama 4 tahun itu teman-teman kejar 4 tahun. Caranya, gimana caranya saya bermanfaat untuk diri saya sendiri. Yang kedua, gimana caranya agar kuliah saya ini di kampus bermanfaat dan membanggakan orang tua dan keluarga saya. Dan yang ketiga, gimana caranya agar belajar saya di kampus ini, organisasi saya di kampus ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara saya. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, yang paling penting yaitu bagaimana cara saya selama di kampus ini agar potensi saya bermanfaat untuk agama saya, bermanfaat untuk kehidupan saya nanti di akhirat. Yang outputnya ini tentang aset amal atau tentang aset amal atau amal jariah gitu ya. Gitu. Saya tutup dengan satu ayat Al-Qur'an tentang tentang satu ayat Al-Qur'an di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, ini saya senang sekali karena pasti teman-teman juga sudah tahu. Jadi ayat 1 sampai 5 itu konteksnya membicarakan tentang alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu di ayat 2, yaitu orang-orang yang beriman, yang percaya kepada hal yang gaib, yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang percaya dengan takdir baik, takdir buruk dan seterusnya. Nah, itu teman-teman sudah lulus juga, sudah paham semua juga tentang rukun iman, rukun Islam. Nah, dan setelah itu Allah sambungkan dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menyisihkan atau menitipkan sebagian hartanya di jalan Allah, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Artinya memang dari konteks ayat ini kita sudah diperintahkan untuk bagaimana kehidupan kita, apapun mahasiswa yang kita punya, itu bermanfaat untuk 4 aspek. Nah, karena tadi misalnya aspek ketuhanan, kan kita pengen haji misalnya, nah itu kan kita butuh uang. Nah, berarti tipe bisnis kita butuhin. Nah, terus yang lain tipe orang tua, nah itu juga disebutkan di Al-Isra. Nah, dan seterusnya. Jadi teman-teman silahkan pilih aja tipe apa yang teman-teman pengenkan, dan pastikan 4 hal ini ada dalam peran kemahasiswaan kita dalam masa depan kita yang saat ini dan sampai masa depan. Saya kira itu, Faiz. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan, teman-teman. Mohon maaf. Yang bisa jawab nomor WA ya. Nomor WA 085. Saya chat aja ya di sini ya. Ya, boleh, Bang. Oke, sudah. Silahkan di-chat aja. Atau DM ke Instagram juga boleh. Nanti kita saling follow. Insya Allah bisa berteman ya. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi makasih buat Bang Kholis yang udah nyempetin waktunya buat ngisi seminar kita hari ini. Kita nggak sekedar dapat ilmu pengalaman tentang selama Bang Kholis jadi mahasiswa, kita juga dapetin sedikit ilmu tentang bisnis, gimana cara ngeprioritasin apa yang harus diprioritasin, dan gimana ngeskalain prioritas lah intinya gitu kan. Nah, mungkin, dan terima kasih juga buat Bu Endang yang udah sempat hadir di opening seminar series kita ini, dan buat Bang Rehan selaku Ketua Badan Mentoring Telkom University. Mungkin karena ini series, gimana yang udah diinfokan sebelumnya,
bakal ada lagi seminar series kedua yang bakal diadakan di hari Sabtu tanggal 27 Juni, berarti itu Sabtu Minggu besok. Dan judul pembahasannya itu tentang sibuk bukan berarti produktif. Jadi itu tahapan lanjut setelah tahapan mengenai ngobrolin tipe-tipe mahasiswa. Sampai ketemu di seminar berikutnya, dan sebelum bubar, sebelumnya saya tadi sudah mengirimkan link pengisian formulir sertifikat, jadi seluruh peserta yang udah melaksanakan seminar pada hari ini bisa mengisi link tersebut untuk pendataan sertifikat. Mungkin itu aja dari saya, maaf dan dari kurang lebihnya saya selaku MC pada hari ini, saya minta maaf dan berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung, terutama ke Bang Kholis yang sudah menyempatkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Sami-sami, sukses. Ya, Bu. Mana sih? Jangan lupa isi link itu ya. Form sertifikat. Ya, betul sekali.